pegang semua pulpennya. Pulpennya pegang. Oke, anggaplah ini sebuah pulpen ya. Kalau ibu miring ke kiri, kalian kepalanya ikut miring. Lawan dari lawan arah ya dari sini ya. Kalau ibu ke kiri, kalian ke kalau ibu ke kanan, kalau ke atas berarti kalian berdiri. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kelola emosi yang sesuai dengan metode ARTA. Baik, ayo pegang semua pulpennya. Ini namanya pensil atau pulpen ajaib. Jadi ketika kalian melakukan ibu menggerakkan ini, kalian semua akan bergerak sesuai arahan Bu Guru. Baik, siap? Siap. Oke, tatap pulpennya Bu As. Oke, mana kepalanya? Konsentrasi. Dimulai. Tadi Ibu lihat ada yang belum mengikuti Ibu. Karena di sini Ibu terbalik kan posisinya ya. Jadi kalau ke kiri kalian ke kanan. Tapi kalau ibunya begini ya sesuai Ibu ya. Ini ke kiri, kalau ke kanan ya ke kanan. Tapi kalau ini kan kebalikannya. Kita ulangi satu lagi. Konsentrasi. Dimulai. Oke, tatap pulpen ajaib Bu Aan. Ada yang merasa pusing? Ayo ikutin, masih ikutin? Iya. Ada yang mulai teriak-teriak, ada yang mulai gak nyaman. Oke. Oke, tepuk tangan buat kalian. Baik, seminggu yang lalu Ibu mengikuti sebuah pelatihan. Namanya pelatihan fasilitator daerah. Yang mengikuti adalah seluruh guru BK se-Kabupaten Bekasi. Kebetulan dari SMP 1 Cibarusah ini Ibu berdua dengan Bu Ea mewakili sekolah kita untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 4 hari berturut-turut. Jadi jangan heran minggu hilang. Hilangnya 4 hari ya. Nah, oleh-oleh yang Ibu dapat yaitu ada Ibu dapat 7 jurus. Ya, ada 7 jurus BK hebat namanya. Yang pertama yaitu boleh bantuin bacain apa tuh? Apa katanya? Jurus yang pertama adalah kenali potensi. Kemudian yang kedua adalah yang pertama apa katanya? Kenali potensi. Yang kedua adalah bagaimana kita mengelola emosi kita harus tahu. Oke, sorry ya banyak ya. Yang ketiga apa? Tumbuhkan resiliensi. Apa tuh? Semangat yang tidak pernah pudar. Ketika gagal, bangkit lagi, bangkit lagi, namanya resiliensi. Jadi kalian harus memiliki sifat ini. Nanti jurusnya kita pelajari. Yang keempat, jaga konsisten. Rajin terus sekolahnya, jangan hari ini masuk, besoknya bolos 4 hari. Itu namanya gak konsisten. Kita harus konsisten, jaga konsistensi. Kemudian yang kelima adalah jalin koneksi. Kita harus banyak teman.
banyak. Kenapa Bu kalau temannya banyak? Kalau temannya banyak, otomatis kita banyak peluang. Peluang apapun akan didapat kalau ketika kita memiliki banyak teman. Ini namanya jalin koneksi. Kemudian yang keenam, ada bangun kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Berarti kerjasama. Ya, kolaborasi. Esko Pramuka kolaborasi dengan PNR atau dengan Paskibra. Garis berbaris, misalnya beberapa orang bergabung, itu namanya kolaborasi atau bekerja sama. Yang terakhir adalah ini menata situasi. Jadi bagaimana kalian bisa menempatkan diri dalam kondisi apapun, jadi bisa menata. Sekarang belajar, waktunya pembelajaran, berarti kalian harus bagaimana situasi di lapangan ketika upacara seperti apa. Itu ya. Oke, ada 6 jurus ini yang kita pelajari. Kalau setiap hari, kalau semua berarti harus berapa minggu ya? Nggak akan cukup sehari. Tapi kita akan mempelajari, memfokuskan 2 saja. Yang pertama yaitu kenali potensi. Yang kedua adalah kelola emosi. Hari ini Ibu akan menyampaikan yang jurus kedua dulu, kelola emosi. Kenapa? Karena banyak dari kalian emosinya masih turun naik. Baru saja misalnya ada temannya yang bingung sedikit, udah tersulut emosinya, pengen marah, ya. Jadi ada temannya yang noel sedikit, udah pengen marah, emosinya tidak terkendali. Jadi kita akan pelajari ini, ya. Halo, ya judulnya adalah kelola emosi. Slide yang kedua. Nah, mengelola emosi pada usia SMP, usia sekarang ya. Ya, usia sekarang. Tapi sebelum itu, Ibu akan mengajak kalian untuk bermain game. Ini adalah kertas. Ibu memberikan kertas ini masih utuh, masih licin, masih rapi. Coba minta tolong Ibu barisan kamu kasih teman-temannya satu-satu. Nah, dipegang baik-baik ya. Yang nggak dapat nggak apa-apa. Misalnya soal oke, silakan. Ayo dipegang kertasnya. Udah Ibu. Oke, siap. Ibu akan menceritakan sesuatu sesuai dengan kertas yang kalian pegang. Misalnya nanti ceritanya ini mungkin ada kesal, ada sedih, ada marah, ada kecewa. Ini pure ceritanya adalah karangan Ibu sendiri. Jadi nanti kalau ada namanya disebut, mohon maaf ya, karena itu mungkin butuh menyebutkan beberapa nama di sini. Siap? Siap. Kalau misalnya kalian dicerita Ibu ada kata-kata yang kesal, bikin emosi, kalian boleh remas kertasnya. Ya. Iya, ya, misalnya kalian merasa kesal ya, misalnya di cerita tersebut kesal, kalian remas sedikit. Terus marah, remas lagi. Gitu ya. Sesuai dengan emosi kalian masing-masing ya. Oke, mulai bercerita dan simak baik-baik. Suatu hari, kalau yang kesel banget boleh disobek. Sobek ujungnya ya, kesel banget misalnya. Suatu hari aku berangkat ke sekolah. Pagi itu cuacanya sangat cerah. Aku mulai menggayuh sepedaku ke sekolah. Senang kan ya? Kalau senang dia berselus. Aku menggayuh sepeda ke sekolah. Tiba-tiba di tengah perjalanan ban sepedaku bocor. Yo, kalau bocor gimana? Ya.
yang wajahnya sudah besar. Oke. Beberapa saat aku diinterogasi, mengapa aku terlambat? Dan guru BK tersebut memaklumi aku. Kita lagi. Kemudian aku diizinkan untuk mengikuti pelajaran dan langsung masuk kelas. Tetapi nasib sial menimpaku. PR atau tugas yang harusnya aku kumpulkan jam pertama tertinggal. Guru mulai memarahiku. Kemudian belum lama, sesaat kemudian datang temanku yang ternyata juga terlambat. Ternyata dia membawa buku tugasku yang tertinggal. Kemudian Bu Guru bilang silakan duduk karena tugas kamu sudah ada, kamu boleh mengikuti pelajaran hari ini. Baik, coba Ibu pengen mau melihat kertas yang masih bersih, ada nggak? Bukan. Kertasnya yang masih lecek, ada? Ya, kenapa? Yang baru itu, Bu. Ya, itu punya kamu. Oh, yang ini yang kembali. Ini masih kelihatan bagus. Kenapa? Bisa kembali itu lagi. Ini, Bu. Alasannya. Ibu. Kenapa? Oh iya, ini masih bagus. Kenapa nih? Alasannya? Alasannya karena bukunya Udah nggak tertinggal lagi. Kenapa dari awal sampai akhir ceritanya padahal ada yang menyebalkan, ada yang bikin kesel. Kenapa kamu tetap konsisten tidak mengeluarkan emosinya ke sini? karena guru BK kan memang Oke, Ibu tadi melihat yang sangat lusuh. Ya, kenapa? Kesel. Keselnya kenapa? Sama ban saya bocor. Oh, bannya bocor. Kesel. Terus? Kedua, udah terlambat lagi yang mulia. Ya, dia terlambat. Tiga, PR-nya belum selesai. POPR-nya ketinggalan, belum selesai. Oke, kita tepuk tangan dulu dong. Bravo, Itulah ya, berarti kalian masih ada yang bisa mengelola emosi, masih bisa ya mengendalikan bagaimana emosi itu mengganggu kita. Kalau kata emosi utuh, ini berarti bisa mengendalikan emosi. Ada yang tahu bagaimana cara mengelola emosi? Nih, kita langsung lihat sini. Oke, tadi. Nah, tadi sudah diceritakan kisah yang menceritakan tentang emosi. Nah, sekarang emosi itu apa sih? Nah, emosi adalah reaksi perasaan terhadap suatu keadaan. Ya, contohnya apa? Tadi yang sudah sebutin senang, marah, sedih, kesel. Ya. Ini adalah jenis-jenis emosi. Jadi semuanya bisa kita alami atau bisa kita rasakan di setiap waktu, setiap saat, ya. Tadi Ibu baru bercerita saja, tapi coba silakan kalian gambarkan emosinya pada kertas yang atau media yang Ibu berikan. Ternyata yang foto hanya satu, ya kan? Sisanya semua terbawa Emosi. Selanjutnya, emosi yang tidak dikendalikan bisa menyebabkan apa? Yang pertama, bisa menyebabkan tadi antara tugasnya yang tidak terbawa dengan temannya yang baru datang, itu kalau tidak dikendalikan akan marah. Tetapi ketika
bahwa itu adalah hal yang salah dan diulangi atau diperbaiki, maka perkelahian tersebut dapat dihindari. Kemudian yang kedua, sulit fokus belajar. Jadi orang yang emosi bisa boro-boro pengen belajar dengan fokus, dia malah terbayang emosinya, terbawa terus emosinya, keselnya, marahnya. Tapi tadi ketika ibu ceritakan dari awal ban kempes, bocor, kayak ketinggalan, temannya nggak masuk yang minjem bukunya, itu adalah rangkaian dari emosi yang tiap hari kita rasakan. Kemudian kalau tidak terbiasa bisa menyebabkan apa lagi? Yang ketiga yaitu stres atau sedih yang berkepanjangan. Kalau kalian tidak bisa menghibur diri, tidak bisa melewati emosi itu dengan baik, tidak bisa mengontrolnya, maka kalian akan merasakan stres yang berkepanjangan. Ada yang tahu bagaimana cara mengelola emosi? Istighfar. Tarik nafas. Ada kesan. Tarik pelan-pelan keluarkan lagi. Itu caranya. Atau istighfar atau lari-lari kecil. Atau mungkin dengerin musik. Kalau lagi kesel, udah ngomong ke kamar, dengerin musik, hidup musik. Insya Allah semuanya akan tenang. Atau mungkin mendengarkan siraman rohani, ya, lagu-lagu religi yang bisa menenangkan jiwa kita. Nah, kemudian emosi kemudian udah. Emosi yang terkendali membantu satu lebih tenang. Yang kedua dan bisa percaya diri ya. Jadi kalau kalian sudah bisa mengendalikan emosi kalian, insya Allah kalian bisa lebih tenang lagi hidupnya, bisa lebih percaya diri. Jadi tidak emosi yang mengendalikan kalian, tapi kalian yang mengendalikan emosi. Kemudian yang keduanya mudah bergaul dan bekerja sama. Siapapun yang sudah bisa mengendalikan emosi pasti temannya banyak. Tapi kalau kita sering dengar istilah dia mah emosian bu, kira-kira banyak nggak teman? Iya, karena orang takut kira-kira emosian bu, dikit-dikit marah, kesenggol dikit marah, atau ada kesalahan kita sedikit juga tidak marah. Jadi orang tidak akan mau bergaul dengan kita, tidak mau berteman. Udah kita mah jangan sama dia. Soalnya apa? Nggak bisa berbuat kesalahan sedikit sudah tersulut emosinya atau marah. Oke, kemudian ya ciri emosi yang tidak terkendali atau terkelola. Yang pertama, mudah marah atau tersinggung. Temennya berkata apa, dia lain pemikirannya, akhirnya tersinggung. Kemudian menangis atau kecewa berlebihan. Cuman gara-gara pensilnya diambil, diisengin, pura-puranya nih pensilnya diambil, dia langsung nangis. Itu emosinya tidak terkendali. Kemudian yang ketiga membentak atau membanting barang. Ya suka kan? Apaan kamu datang udah terlambat? Sorry ya, aku udah gak mau lagi. Aku lempar barangnya sambil berkata dengan nada tinggi atau membentak. Kemudian menarik diri dari teman atau keluarga. Nah, biasanya orang yang pemarah dia menghindar sendiri, menarik diri dari teman-temannya, akhirnya temannya tidak mau menemani. Gitu ya, akhirnya dia tidak punya teman. Kemudian cara mengelola emosi dengan baik. Bagaimana Bu caranya? Yang pertama tipsnya adalah kenali perasaanmu. Apa yang sebenarnya kamu rasakan? Kita harus tahu ya apa yang kita rasakan. Apakah kita lagi sedih, apakah kita lagi kesel, apakah kita lagi kecewa, apakah kita lagi marah. Itu bisa dikelola oleh diri kita sendiri. Yang kedua, bisa menulis di buku harian. Kalau sekarang mah chat, bisa kalian kelola. Kalau di apa? Medsos ya. Lagi marah sama siapa? Biasanya dioleh-oleh di sini. Sorry ya, aku bukan teman kamu lagi.
Padahal kalau mendingan ngomong aja kalau sudah itu bikin status. Ya, sorry ya, kita bukan gak level. Kamu udah gak usah jadi teman aku lagi. Aku udah kecewa sama kamu. Ngomongnya itu medsos. Kemudian bicarakan perasaanmu dengan orang yang dipercaya. Nah, boleh curhat sama teman. Ya, misalkan curhat Nia. Hari ini aku kecewa banget. Buku aku dipinjam, tapi kok hilang, nggak balik-balik. Boleh cerita sama orang yang dipercaya. Jangan cerita sama yang suka cerita lagi. Bisa memperburuk keadaan. Jadi kalian cerita pada orang yang dipercaya. Atau aku suka sama seseorang. Pasti kita ngobrol dengan teman yang dipercaya kan? Nggak mungkin kalau yang nggak dipercaya kita ngobrol. Siapa langsung ngobrol itu? Misalkan nggak mungkin. Karena bukan teman dekat, bukan bestinya. Pasti kita ngobrol itu dengan bestinya nggak? Iya, gitu ya. Kemudian bicarakan, alihkan perhatian dengan kegiatan positif. Di sini ekskul banyak. Ada berapa ekskul? Ada 12 kurang lebih ya. Jadi ketika kalian merasa emosinya tidak atau sulit terkendali, boleh kalian salurkan ikut ekskul. Pilih salah satu yang kalian senangi, pilih yang kalian sukai. Insya Allah bisa menjadikan emosi kalian tersalurkan. Ya. Kemudian berpikir sebelum bertindak. Jadi sebelum kita mau ngomong yang gak enak ke teman, berprasangka yang buruk, kita pikir-pikir dulu. Oh iya, kalau ini disampaikan enak atau tidak? Kalau aku marah bentak dia enak atau enggak perasaannya? Itu ya. Kemudian bagaimana cara melatih atau mengelola emosi latihannya seperti apa? Tadi sudah disampaikan. Ketika kalian kecewa, silakan tarik nafas, kemudian hempaskan 3 kali saja. Kalau kalian marah, insya Allah akan reda marahnya. Kemudian tulis perasaan di buku harian. Ya tadi seperti tadi. Kalian ngorek-ngorek saja. Kemarahannya tulis. Biar itu, kertasnya penuh. Yang ketiga, dengarkan musik yang menenangkan. Kalian sukanya musik apa? Ya, kok. Ada yang suka dangdut? Yes. Religi katanya sih ya, mama. Kemudian berdoa atau mediasi. Jarang, harusnya kita berdoa ya ketika kita marah, ketika kita kesel. Masuk aja toilet, hempaskan dulu marahnya. Oh, cuci muka, selesai ambil wudhu, kita berdoa. Masuk ke musola, setelah toilet kita udah keluarkan nafas kesalnya, tarik nafas, kita ambil wudhu, kita berdoa, kita mengadu kepada Allah, kepada Tuhan kita. Kemudian ini yang terakhir, boleh kalian ceritakan pada guru BK, teman atau orang tua. Ketika kalian punya rasa kesal, rasa kecewa terhadap teman yang ada di lingkungan sekolah, boleh langsung ceritakan kepada guru BK agar semua permasalahannya bisa diselesaikan. Oke. Kemudian apa hubungan emosi dan hubungan sosial? Ya, hubungan emosi dan hubungan sosial. Apa yang pertama? Emosi yang sehat membantu kita menghargai orang lain. Apa katanya? Emosi yang sehat bisa membantu kita menghargai orang lain. Yang kedua, bisa menghindari konflik. Kalau kita sudah bisa mengelola emosi, konflik itu dapat kita hindari. Jadi kalian bisa mengelola dengan baik. Kemudian memiliki banyak teman. Orang yang nggak pernah marah itu temannya pasti banyak, karena nggak emosian. Jadi semua orang senang, ya, gitu. Dan kita tadi kesimpulan itu empati adalah kunci hubungan yang baik. Nah, ini tadi contoh kasus yang pertama, kita sudah langsung praktek. Ini ada contoh kasus yang kedua. Siti merasa kesal karena tidak diajak bermain oleh teman-temannya. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan Siti? Yang pertama, menenangkan diri. Yang kedua, memahami kemungkinan alasannya. Yang ketiga, bicara baik-baik dengan teman. Dan yang terakhir, tidak membalas dengan marah. Nah, penutupnya, Ibu minta satu orang buat bacakan nanti. Masuk, silakan masuk. Bacakan. Karena di sini nggak terlalu kelihatan ya.
dan diri kita adalah mengelola bukan berarti menekan, tapi memahami dan menyambutkan dengan bijak. Jadilah remaja yang tangguh, sabar dan berempati. Oke, tepuk tangan dong. Baik. Iya. Oke, baik, kita tarik ke refleksi dirinya. Yang pertama, coba kita renungkan emosi apa yang sering kamu rasakan. Ya, silakan kalian tulis. Ayo, tulis. Silakan. Di kertas yang tadi boleh. Boleh, Bu. Ya, atau kertas yang lain. Silakan, coba kalian renungkan. Ibu pengen refleksinya dari tadi awal. Di kertas yang lain aja. Iya, terus ini kan. Yang pertama, emosi apa yang paling sering kamu rasakan? Jawab dengan jujur. Iya, ayo emosi apa yang sering kamu rasakan? Jawab dengan jujur. Yang kedua, bagaimana kamu bisa mengatasinya? Jawab yang pertama, emosi apa? Apakah emosi marah, emosi sedih, apa sering kecewa? Kan tadi macam-macam emosinya ya. Kemudian yang terakhir, apa yang bisa kamu ubah agar lebih baik? Apa yang bisa kamu ubah agar lebih baik? Ayo. Sudah, ini sudah satu. Bisa sedih, bisa kecewa. Itu sesuai dengan perasaan masing-masing ya. Boleh, tuliskan alasannya masing-masing kan? Lalu bagaimana mengatasinya? Lompat. Haikal kerjain. Oke, ada yang sudah selesai? Oke, sebutkan nama. Silakan. Bacakan. Nama saya Rani Iqbal Fadil. Ya. Hasil refleksi saya yaitu ketika jam sudah menunjukkan akan mendapati jam masuk sekolah, yaitu 6.30. Ya. Alasan saya bisa cara mengatasinya yaitu tetap tenang. Tenang. Oke, kemudian cara merubahnya agar lebih baik kamu bagaimana? Menyiapkannya dari malam atau siap-siapnya. Jadi datangnya tidak terlambat ya? Iya. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian. Jadi silakan, yang tangan sudah. Ada yang sudah selesai? Haikal, Bu. Si Haikal, Bu. Siapa lagi yang sudah? Silakan. Oke. Bacakan apa refleksinya. Berdiri silakan. Biar yang lain bisa mendengarkan juga.
merasa kesal malah karena banyak orang yang saya kurang suka saja. Bagaimana cara kamu mengatasinya? Saya suka mengatasinya dengan mendengarkan musik sampai sehingga saya Pecah. Tenang. Sampai berasa tenang. Oh. Terus cara mengubahnya lebih baik bagaimana? ya saya harus bisa menahan emosi itu karena kalau tidak ditahan itu bisa berdampak buruk pada saya dan orang lain. Oke, tepuk tangan buat Kak Deksa. Ada lagi? Silakan. Angkat tangannya, berdiri, angkat tangan jawab siapa namanya? Sebutin. Saya Pusaka Jaya akan membacakan hasil refleksi saya. Pertanyaan yang pertama yaitu, emosi apa yang sering kamu rasakan? Emosi yang sering saya rasakan yaitu marah. Bagaimana kamu biasanya mengatasinya? Biasanya saya akan diam sejenak, lalu mengatur saya sehingga saya bisa tenang. Kadang juga seperti mengatur musik atau melakukan hobi-hobi saya yang bisa membuat emosi saya bisa tenang. Oke. Apa yang bisa kamu ubah agar lebih baik? Usaha yang akan saya lakukan itu seperti mengusahakan dan juga mempelajari tentang cara mengelola emosi. Oke, tepuk tangan buat Pusaka. Oke, baik. Kalian sudah merefleksikannya masing-masing dan sesuai dengan emosinya. Masih ada yang mau menjawab atau mau merefleksikan? Silakan sebutkan nama. Saya akan merefleksi diri. Emosi apa yang sering kamu rasakan? Yaitu ketika barang saya hilang atas pengetahuan saya. Bagaimana kamu biasanya mengatasinya? Tetap tenang dan mengatasinya dengan kepala dingin. Apa yang bisa kamu ubah agar lebih baik? Dengan lebih waspada dalam menjaga barang. Oke, tepuk tangan dong. Oke, ada lagi? Sudah? Oke, baik. Kalau sudah selesai, mudah-mudahan kalian bisa lebih mengelola emosinya. Kalau kita sudah memahami, kita sudah mengerti apa itu emosi, bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara mengendalikannya, dan bagaimana ciri-ciri dari emosi tersebut sudah kalian ketahui. Jadi mulai sekarang mari kita kelola emosi itu agar lebih baik. Jangan sampai emosi yang mengendalikan kita, tetapi kita yang harus mengendalikan